mau buat jualan bakaran. Nah, berhubung kemarin Covid pertama itu di sini dilarang mengumpulkan anak-anak, saya vakum. Tapi saya enggak berhenti jualan itu enggak. Ini vakum, saya harus mutar tak mau jualan apa lagi kan itu. Jualan keliling sambil nitipin snack. Pak Agus ya, Bu, jualan itu loh Bu, nitipin snack-snack kecil-kecil di angkringan itu loh Bu. Ya dijalanin apa adanya, kan kita hidup, kita bekerja itu kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, betul. Iya tak? Betul. Nggak mengandalkan siapa-siapa. Kan kita nggak boleh bergantung sama orang. Kan iya. kita harus bergantung sama Allah. Masya Allah. Kan kalau saya udah bilang itu, lihat kan kalau di jamaah tabligh itu kan harus keluar masturah namanya, 3 hari seminggu 40 hari ninggal kayak anak, suami istri berangkat, anak suruh di rumah lah, terus yang jagain siapa? Iya. Ngaji pun enggak boleh bawa anak, kan enggak ada tuntunannya seperti itu. Betul. Kita ajak kan malah dari kecil kita kenalkan, oh ini agamamu, kan dia bisa mendengarkan, kan lama-lama dia bisa mencerna besok kalau dewasa ya. Betul. Kalau kita dilarang membawa anak untuk belajar agama lah, kapan anak ini mau belajar ya? Betul. Kan enggak mungkin kita serahkan guru, ini kamu didik anak saya, kan ya enggak mungkin jadi orang kalau enggak dari lingkungan kita sendiri, kan seperti itu. Enggak mungkin tiba-tiba. Iya, makanya saya sudah ibaratnya sudah memahami lika-liku agama ini kan sudah. Masya Allah. Sudah banyak, sedikit banyaknya sudah mengetahui lah tata caranya. Oh, agama Islam ini gini. Saya enggak suka yang dulu itu di Klaten ini ya bukan jelek-jelekan. Di Klaten di tempat saya dulu itu, saya enggak sukanya, saya sama suami saya itu suruh bergantian pasangan sama teman, kan enggak ada acaranya, Iya, betul. Lah kayak Mas Turah meninggalkan rumah terus habiskan hartamu untuk jihad itu kan ya enggak ada tuntunannya. Betul. Anakmu ada yang ngasih makan, lah yang ngasih makan siapa? Kalau uang habis, harta habis, apa mau dikasih makan batu ya tak? Lah ya tak? Iya, betul. Lah ya, kalau yang agama yang lurus saja kan carilah nafkah, terutama kan nafkah untuk keluarga itu kan yang utama, yang penting kamu mencari nafkah dengan halal, tidak menyimpang agama, kan seperti itu. Betul. Dicarinya dengan uang yang halal untuk menafkahi anak istrimu, itu udah satu tuntunan dari agama kita tak? Kalau suruh nghabiskan hartanya untuk berjihad kan ya enggak ada. Terus keluarganya sendiri malah nggak diurus. Iya. Pada akhirnya malah dosa kan. Kan itu kebanyakan gitu. Sampai rumah itu di Jakarta itu teman-temannya gitu. Jadi rumah pada dijual. Akhirnya kan kita mau ngapain? Terus tiap hari keliling jalan-jalan mencari itu kan, yang dicari itu apa itu? Orang berdagang disuruh ikut ngaji ya benar, disuruh belajar kan kita enggak bisa memaksa harus tinggalkan daganganmu, kamu ngaji dulu, kan enggak ada perintahnya seperti itu kan. Yang paling utama kan kalau udah punya keluarga kan nafkahi keluarganya. Betul, ya tidak. Kalau kita tinggal jualan, kita tinggal ngaji, rumah enggak ada makanan, anak keleleran kan ya sama aja kita berdosa. Ya tak? Justru itu enggak ngaji. Lah, orang ngaji padahal kan luas. Iya, kan ibaratnya kan anak itu kan titipan. Betul. Kan kita wajib, ya tak ya? Ibaratnya kita wajib ngasih makan, membesarkan dia, mendidik dengan baik, kan seperti itu. Makanya saya kalau di orang bilang, halo, wong kae ngene-ngene agamane kae sak karepmu lah, mesti mau ngomong kamu apalah, wong saya sendiri sudah ngalami kan seperti itu. Jadi saya enggak mau membandingkan agama itu jelek, agama Islam itu jelek, agama saya yang paling bagus, kan enggak seperti itu. Iya, yang penting sekedar tahu, oh agama Islam itu
yang situ tuntunannya seperti itu, yang agama Islam ini tuntunannya seperti ini. Ibaratnya ada panduannya, ada pedomannya, ada tuntunannya kan tertulis di Al-Qur'an, yang itu yang kita jalanin. Al-Hadis. Iya, yang kita jalanin seperti itu kan. Masya Allah. Jadi sempat memang belajar I, terus Ahmad juga. Iya, pokoknya semua pokoknya yang bagus diambil, yang khilafiahnya udah nanti lama-lama menyimpang ya sudah ditinggalin, mundur pelan-pelan gitu kan. Ibaratnya ditanya kok enggak pernah ikut lagi, ya sibuk gitu kan, lebih bagus daripada menyakiti hati orang kan juga enggak ini. Jadi sekarang alhamdulillah sudah menekuni Islam yang insya Allah di garis lurus lah, ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Memang setiap ada orang syahadat itu memang kewajiban seorang ustadz itu menyampaikan itu supaya setelah bersyahadat itu langsung mempelajari agama yang benar, bukan menyimpang. Itu kan kadang harus disampaikan, ini loh yang lurus ini yang enggak lurus. Kan kadang gitu loh, ada nanti orang tiba-tiba temen gitu ngajak temen gitu, terus lu agama aku tuh agama Islamku gini ajarannya gini, kayak apa itu namanya, itu kan nggak mengakui Nabi Muhammad dan Nabi terakhir itu kan. Tuh di desa saya tuh sering berdebat tentang itu, terus saya aja cuma dengerin aja ngomong apa gitu. Terus tetangga mau nolong kok malah nggak boleh, ibaratnya punya jemuran di luar, hujan diambilin malah dicuci lagi, itu kan yang namanya menyakiti hati ya Taca. Kan harusnya kan kita apa itu ditolong kan, harusnya terima kasih. Kita enggak di rumah ada yang ngangkati jemuran, udah di apa namanya, Allah menurunkan tetangga untuk membantunya kan, seperti itu ya. Selain ahlu sunnah wal jamaah, saya rasa itu namanya saja Islam, tapi dia bukan Islam pada hakikatnya ya. Hanya namanya saja pakai embel-embel Islam. Iya. Karena pada hakikatnya Islam itu ya yang mengakui Al-Quran dan Al-Hadis, nabinya Rasulullah SAW, ya kan? Itu. Sekarang anaknya berapa? 3 ya? Iya. Tadi yang paling besar tadi yang itu. Itu yang paling besar itu ya, yang ngasih nama ya itu yang Pak Hadi Sauri. Ustadz terkenal ya Jogja, yang punya Pamela itu. Dia kan dulu pembina mu'alaf beliau di Jogja. Iya. Saya kenalnya pertama itu. Terus saya hamil itu mau melahirkan kan, Bapak kontak beliau. Pak, saya istri saya melahirkan seorang putri, lah kamu kasih nama siapa? Pokoknya namanya Putri Haryanto kan, namanya suami saya kan Richard Haryanto. Terus namanya lengkapnya siapa? Ya enggak ada Pak. Terus lah kok bisa? Lah saya juga bodoh, enggak tahu mau ngasih apa nama yang bermakna agama, saya sendiri enggak tahu kan, bilang gitu. Akhirnya Pak Ustadz Hadi Sauri itu ngasih 2 pilihan nama, yang satu Al-Mutaharom Bilila dan Alvisa Bilila Putri Haryanto, yang dia ambil yang ada putrinya itu tadi. Akhirnya Alvisa Bilila Putri Haryanto. Kan di mana-mana kalau daftar sekolah dilihatin namanya kok, maksudnya berat namanya. Terus enggak ada kata berat nama anak kalau yang menyematkan itu seorang ulama, apalagi mungkin dia diutus Allah untuk menyematkan nama ini ke putri saya, insya Allah menjadi berkah dan berkah untuk dia nanti besarnya. Amin. Makanya dia paling ini tentang agama itu paling sensitif dia. Kalau adiknya yang putra itu malah saya sekolahnya di Muhammadiyah terus. SMP-nya Muhammadiyah, ini SMA-nya juga di SMA Islam. Maksudnya kan
dia laki-laki kan menjadi ganti bapaknya biar dia lebih memahami agamanya lebih. Betul. Kan bukannya mengucilkan perempuan kan, kalau laki-laki kan lebih tanggung jawab daripada perempuan. Kelak jadi pemimpin Iya. yang bisa membimbing ya kan, membimbing keluarganya, istrinya Iya. kelak kan. Ibaratnya bisa mengimami keluarganya. Betul. Kan seperti itu. Betul. Makanya saya tanamkan dari kecil itu. Bapaknya dulu gini, sekolah yang pertama TK itu harus TK Islam. Islam pun bukan nyari status Islamnya tok, yang harus bisa mengajarkan anak ini tentang akhlak, akidah, kan seperti itu. Yang dia tanamkan selalu itu. Nanti kalau SMP, SD, SMP mau negeri itu enggak apa-apa. Pondasi dari kecilnya dia kan dasarnya sudah maksudnya udah dicekoki dengan agama kan sudah paham. Meningkat ke SD kan dia lebih paham lagi. Terus di ngaji yang di tempat TPQ ya TPQ yang benar-benar bisa ibaratnya mengarahkan gitu, membaca yang benar. Betul. Kata-katanya yang benar. Terus ada yang menghafal surat-surat, terus bisa menuntun dia belajar sholat lah, dia carikan seperti itu. Jadi pada dasarnya awalnya pondasi untuk anak-anak saya tuh sudah insya Allah sudah kuat. Kalau saya Allah, itu pokoknya uang itu bisa dicari, ilmu itu lebih penting dari harta kan bilang. Misalnya kamu dan anakmu sekolah ya sekolah Islam, misalnya TK Islam, di situ mau diajari mau menyanyi, terus berdoa ya seadanya, ndak tahu akhlaknya ndak ada, akidah tuntunan akidahnya ndak ada, terus mau bagaimana kamu bilang gitu. Terserah kan lah. Kalau Jogja kan terkenalnya ibaratnya tempatnya sekolah yang Iya. Ya, Memang saya terkenal kota pelajar gitu. ya, saya ngikut aja. Ya daripada ya saya ibunya bodoh, bapaknya bodoh, yang penting kan anaknya ndak bisa ngajarin anaknya kan kita pasrahkan yang lebih tahu kan gitu. Nanti ibunya kan bisa belajar sedikit-sedikit. Oh, Ma, aku tadi dibelajarin gini loh gitu kan, cari bukunya panduannya kan sekarang sudah banyak kan seperti itu. Berarti sekarang ibu sendirian yang menghidupi anak-anak itu ya, Iya. 3 anak ya. Iya. Masya Allah, sampai ada yang tadi sudah kuliah ya, Iya semester pertama. Iya. Masya Allah. Ini saya juga itu bertemu dengan Mu'alaf Center ini kan banyak membantu saya. Terus ada Pak Agus yang di Mu'alaf Center itu kan, Pak Agus Nurdin itu yang benar-benar banyak membantu saya mencarikan. Yang ngasih sendiri Pak Agus Nurdin, tapi tak WA tak sebut Pak Agus Nurdin, dia bilang saya bukan Pak Agus Nurdin. Nah ini nomornya siapa? Saya sendiri ya bingung. Saya ya Pak Agus, lah Pak Agusnya Agus siapa? Saya belum pernah ketemu soalnya. Dan sering ketemu Pak Agus Nurdin itu. Terus banyak di lobi dicariin donatur, terus saya diketemuin sama Lazismu itu. Saya sekarang di bawah naungannya Lazismu, UMKM-nya Lazismu. Insya Allah kan bisa membantu saya untuk melanjutkan ibaratnya hidup, untuk berjuang menghidupin anak-anak sampai. Terus saya juga berterima kasih sekali itu sama almarhum Ibu Erni. Beliau itu yang udah ketua ya kalau nggak salah ya. Istrinya Pak siapa itu namanya? Yang kemarin Pak Sada tuh Pak Wartono. Iya, istrinya almarhum. Ketua Mu'alaf Center kalau nggak salah. Yang pertama kali beliau itu saya ke Mu'alaf Center pertama kali bertemu Pak Agus Nurdin itu. Disampaikan sama Ibu Erni almarhum. Terus saya dipanggil, terus saya ditanya mau usaha apa. Tadinya saya berpikiran cuma gorengan gitu. Akhirnya dimodalin sama ibu itu gorengan sampai jalan. Terus tanpa sepengetahuan saya tuh Pak Agus Nurdin itu melobi saya ke Lazismu itu. Terus
Saya disurvei, Bu, datanya sudah saya masukkan ke Lazismu, Ibu tinggal bikin proposal, mau berjualan apa diajukan aja, insya Allah nanti dibantu. Akhirnya saya mengajukan mau buat jualan bakaran. Nah, berhubung kemarin COVID pertama itu di sini dilarang mengumpulkan anak-anak, saya vakum. Tapi saya enggak berhenti jualan itu enggak. Ini vakum, saya harus mutar tak mau jualan apa lagi kan itu. Jualan keliling sambil nitipin snack. Pak Agus ya, Bu, jualan itu loh Bu, nitipin snack-snack kecil-kecil di angkringan itu loh Bu. Insya Allah nanti saya bantu Bu cariin itu donatur. Akhirnya saya kembangkan jualan itu. Jadi saya selang-seling, ini anak saya juga mau buka bakaran itu kan, kemarin udah jualan di sini, berhubung kemarin ujian off dulu enggak jualan. Nanti baru mau jualan lagi. Lah ini yang laki-laki juga pengen, Mah Mbak aku dicariin apa modal buat apa buka warmindo kayak tenanan apa ora kayak aku gitu. Ya pengen sekali dari itu jadi anak-anak saya memahami keadaan orang tua, jadi mau membantu. Dulunya itu yang cowok itu yang jualan bakso di Palang Joglo sana. Kan COVID itu udah dijamin itu udah buka sampai jam 8 harus tutup. Lah sedangkan dia bukanya jam 5, jam 8 tutup kan ya enggak dapat apa-apa. Terus dia enggak mau, terus diterus ke kakak itu. Terus sekarang pengen buka warmindo itu. Ya nanti itu modalnya besar. Kan harus butuh tempat ya kan paling enggak. Lah saya yang kendalanya itu sebenarnya pengen expand lebih luas, itu kendalanya yaitu tadi tempat kan enggak ada. Tempat buat jualan itu kan enggak ada. Terus ini kan sedikit-sedikit kan harus bayar, di trotoar pun bayar kan ya, seperti itu. Jadi ya saya udah bersyukur bisa mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun kadang-kadang ya ada mainnya kan enggak setiap hari kan ada mainnya terus ya. Saya pokoknya selalu bersyukur apa yang sudah dikasih sama Allah. Masya Allah. Ya dijalanin apa adanya kan, kita hidup, kita bekerja itu kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, betul. Iya tak? Betul. Nggak mengandalkan siapa-siapa kan, kita nggak boleh bergantung sama orang kan ya. Kita harus bergantung sama Allah. Kan Allah itu kan segala-galanya, dia yang punya segala-galanya. Kalau kita tergantung sama orang, orangnya sudah tidak mau sama kita, kan kita ditinggalkan. Kalau kita bergantung sama Allah kan tidak mungkin dia meninggalkan hambanya. Iya betul. Walaupun kita berdoa sekarang belum tentu dia mengijabah sekarang, entah kapan kan pasti diijabah. Betul. Kan semua itu ada prosesnya. Iya. Ya. Masya Allah. Ya kita nikmati yang diberi sama Allah, dijalanin apa adanya dengan ikhlas lillahi ta'ala kan seperti itu. Nggak punya apa-apa pun ya udah bersyukur, yang penting bisa makan kan seperti itu. Iya.